Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter. Nah, di sini kami akan membuat video edukasi mengenai tentang inovasi digital dan rupiah digital. Di mana perlu teman-teman ketahui pada tahun 2024 transaksi digital sudah mencapai 3,4 miliar transaksi. Tahun 2025 pada kuartal kedua transaksi digital sudah mencapai 1,12 miliar. Lalu menurut data BI Fast, transaksi kris pada tahun 2024 volumenya sudah mencapai 34,4 miliar transaksi. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi itu berpengaruh digunakan sebagai oleh masyarakat kita itu untuk transportasi, kebutuhan kampus, transfer oleh teman-teman kita. Semua hal itu terjadilah dampaknya ke ekonomi moneter Indonesia kita. Nah, inovasi tersebut tidak berhenti di situ aja teman-teman. Saat ini Bank Indonesia sedang meluncurkan proyeknya yang bernama rupiah digital atau Central Bank Digital Currency. Nah, ini beda dengan uang e-wallet ya teman-teman. Jadi rupiah digital itu adalah sistem bentuk baru uang rupiah resmi yang diterbitkan langsung oleh bank sentral. Nah, inovasi digital ini membawa dampak positif bagi negara kita. Yang pertama adalah kita tuh bisa bertransaksi dengan cepat. Jadi kita nggak perlu untuk pergi ke bank atau bahkan ke pasar untuk bisa transaksi. Yang kedua adalah dengan adanya digitalisasi, akses keuangan itu bisa dijangkau oleh semua orang, bahkan orang-orang yang ada di pelosok desa ya, mana mereka itu jauh dari bank. Dengan adanya digitalisasi, mereka tuh bisa menggunakan keuangan dengan memakai e-wallet ataupun m-banking dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perputaran uang tuh jadi lebih cepat karena kita nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke pasar atau ke tempat-tempat lainnya untuk bisa bertransaksi. Bahkan untuk perputaran uang sendiri ini kita tuh bisa transaksi bahkan dengan hitungan detik. Jadi ini akan mempercepat perputaran uang. Nah, tapi di balik manfaat itu semua, inovasi digital ini memiliki beberapa tantangan. Untuk yang pertama yaitu risiko keamanan. Jadi semakin banyak orang yang bertransaksi, semakin juga banyak ancaman yang datang seperti cybercrime, terus pencurian data, dan penipuan digital. Untuk yang kedua, sistem pembayaran selalu bergantung pada platform swasta yang besar. Contohnya kalau pada satu perusahaan ada gangguan, maka jutaan transaksi juga ikut terganggu. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan uang beredar itu berkurang. Jadi pengontrol uang beredar perlu disesuaikan kembali. Jadi pada intinya inovasi digital ini memang memberi kemudahan buat kita semua, tapi perlu diatur dan diawasi agar tetap aman dan stabil. Bank Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi perkembangan pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia sedang mengembangkan proyek digital Garuda untuk secara resmi, aman dan terkendali agar pembayaran digital dapat dilakukan dengan aman dan mudah. Selanjutnya, regulasi data juga ditingkatkan agar proses transaksi digital dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian ada analisis dari kelompok kami adalah masyarakat harus meningkatkan literasinya untuk dapat menggunakan pembayaran digital ini dengan aman dan dapat dilakukan dengan aman. Pemerintah dan Bank Indonesia harus meningkatkan keamanan pembayaran digital agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan pembayaran digital ini dengan aman. Jadi pembayaran seperti BPS maupun QRIS adalah inovasi digital yang mempermudah kita untuk bertransaksi, sehingga mempercepat peralihan dari uang tunai menjadi uang digital. Namun ada resiko yang harus kita ambil seperti ketimpangan akses, keamanan data, dan sistem gangguan. Oleh karena itu, penerapannya harus berhati-hati supaya stabilitas keuangan Indonesia tetap terjaga. Sekian edukasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai